Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga semua bisa dilewati dengan baik ya. Oke, di sini saya Isni Nur Afifa, NIM 031, mahasiswi Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Prodi Psikologi, akan menjelaskan mengenai cara pandang kelas atas dan bawah, serta gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Subtema yang akan saya bahas yaitu yang pertama, cara pandang kelas atas dan bawah, kedua, gaya hidup dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Sebelum kita bahas cara pandang dan gaya hidup kelas atas dan kelas bawah, kita mengulas lagi materi pada pertemuan sebelumnya yang masih berkaitan dengan materi yang akan saya bahas hari ini. Pada kehidupan bermasyarakat, kita pasti tidak asing dengan adanya sebutan lapisan masyarakat. Dengan kata lain, dalam bermasyarakat terbagi atas kelas-kelas, yaitu ada kelas atas dan kelas bawah. Sebutan lain dari lapisan masyarakat yaitu stratifikasi sosial, yang mana telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa stratifikasi sosial ini merupakan pembeda antara individu atau kelompok dalam bermasyarakat. Ada beberapa faktor atau ukuran yang mempengaruhi stratifikasi sosial ini, di antaranya ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan juga ilmu pengetahuan. Dari penjelasan pemateri di pertemuan sebelumnya, faktor yang paling umum dikenal di masyarakat yang menjadi pembeda antara kelas atas dan kelas bawah adalah ukuran kekayaan. Kehidupan kelas atas dan kelas bawah pasti sangat terlihat sekali perbedaannya. Salah satunya adalah dalam gaya hidup. Dari faktor-faktor yang tadi sudah disebutkan seperti ukuran kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan, ini kemungkinan kecil terjadi tanpa adanya bantuan dari faktor kekayaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai cara pandang kelas atas dan kelas bawah. Sebelum membahas lebih jauh, kita cari dulu ya, apa itu cara pandang? Cara pandang merupakan pendapat individu atau kelompok saat melihat sesuatu dan kemudian menyimpulkannya. Oke, setelah kita mengetahui apa itu cara pandang, selanjutnya kita akan membahas perbedaan cara pandang dari kelas atas dan juga kelas bawah. Yang pertama kita akan bahas yaitu kelas atas terlebih dahulu. Masyarakat yang termasuk dalam kelas atas atau lapisan atas biasanya mendominasi daerah perkotaan. Selain tempatnya yang lebih modern, banyak tempat rekreasi, di perkotaan juga menunjang sekali kebutuhan gaya hidup masyarakat kelas atas. Kemudian, masyarakat kelas atas sangat menganggap pentingnya pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan suatu jalan bagi mereka untuk melanjutkan apapun yang sekarang sudah dibangun, seperti usaha, jabatan, kekayaan, dan lain-lain. Selain pendidikan, kesehatan juga merupakan hal yang sensitif bagi mereka. Jika kesehatan mereka terganggu, otomatis mereka tidak bisa melakukan hak dan kewajiban mereka. Contohnya bekerja. Masyarakat kelas atas selalu mencari tempat perawatan terbaik demi kesehatan tubuhnya. Mereka selalu mengusahakan untuk memfasilitasi dirinya dengan baik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa baik dari segi pendidikan, kesehatan, dan juga kepuasan gaya hidup, masyarakat kelas atas selalu memilih yang terbaik. Namun, tidak jarang juga menemukan masyarakat kelas atas yang jauh dari apa yang sudah disebutkan di atas. Ada sebagian masyarakat yang hanya mementingkan gaya hidup tanpa memikirkan lainnya, seperti pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya kita akan bahas masyarakat kelas bawah. Berbeda dengan kelas atas, kelas bawah umumnya mendominasi daerah pedesaan. Selain tempatnya yang lebih nyaman dan asri, sebagian masyarakat pedesaan tidak terlalu memikirkan gaya hidup mewah. Mereka hanya fokus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tidak jarang masyarakat pedesaan juga merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan yang menurut mereka pendapatan dari hasil kerja di kota lebih mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak begitu berbeda dengan masyarakat kelas atas, masyarakat yang tergolong kelas bawah juga berpikiran bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Namun,
ada sedikit perbedaan. Contohnya, bidang pendidikan. Masyarakat kelas bawah berpikir bahwa SMA atau sekolah menengah atas sederajat merupakan jenjang pendidikan yang tertinggi dan sudah dianggap sebagai seseorang yang sangat hebat karena jarang sekali masyarakat kelas bawah yang mampu menyelesaikan sekolah sampai jenjang SMA. Sedangkan pandangan mengenai kesehatan, masyarakat kelas bawah tidak selalu datang ke orang yang lebih profesional seperti dokter. Mereka lebih sering mengandalkan obat-obatan tradisional dan obat warungan, yang menurut mereka itu sudah cukup. Masyarakat kelas bawah beranggapan bahwa biaya rumah sakit sangat mahal untuk mereka. Selanjutnya kita masuk dalam bahasan yang kedua, yaitu gaya hidup kelas atas dan bawah dalam mengekspresikan kehidupan sosial. Seperti biasa, sebelum membahas lebih jauh, kita cari tahu terlebih dahulu apa itu gaya hidup. Menurut Adler, gaya hidup merupakan cara yang unik pada setiap orang untuk berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh orang itu dalam kehidupan tertentu, tergantung di mana dia berada. Dan pendapat kedua, menurut Cheney tahun 1966, gaya hidup merupakan cara-cara terpola dalam menginvestasikan aspek-aspek tertentu ke kehidupan sehari-hari dengan nilai sosial atau simbolik. Engel dan kawan-kawan dalam Setiawan tahun 2012 membagi beberapa aspek gaya hidup. Yang pertama yaitu kegiatan atau activity. Merupakan tindakan nyata yang dapat dilihat seperti bekerja, rutinitas sehari-hari, hobi, dan lain-lain. Yang kedua ada minat atau interest. Yang dimaksud minat ini adalah tingkat kegairahan seseorang yang meliputi perhatian seperti keluarga, komunitas, penampilan, dan pola makan. Yang ketiga ada pendapat atau opinion. Jawaban individu, baik secara lisan maupun tertulis, yang diberikan sebagai sebuah respons dari situasi atau pertanyaan yang diajukan. Dan yang terakhir yaitu demografi, meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, tempat tinggal, dan juga usia. Armstrong dalam Nugraheni tahun 2003 berpendapat bahwa ada dua faktor yang dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu faktor internal. Pertama, ada sikap. Sikap merupakan suatu keadaan jiwa dan pikiran yang dipersiapkan sebagai pemberi respon terhadap sebuah objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan dapat mempengaruhi langsung pada perilaku. Keadaan jiwa ini dapat dipengaruhi oleh kebiasaan, budaya, tradisi, dan lingkungan sosialnya. Kedua, ada pengalaman dan pengamatan. Pengalaman bisa didapat dari segala tindakan di masa lalu dan juga dapat dipelajari. Melalui proses belajar ini, individu dapat mendapatkan pengalaman. Proses belajar ini juga tidak mungkin tanpa melalui pengamatan, yang nantinya akan menghasilkan pandangan terhadap sebuah objek. Yang ketiga ada kepribadian. Kepribadian ini merupakan karakteristik atau ciri yang terdapat dalam diri individu. Penting diingat bahwa setiap individu memiliki perbedaan, dan ini yang membuat masing-masing individu terlihat lebih unik. Keempat, ada motif. Motif merupakan kebutuhan untuk merasakan keamanan, dan salah satu contoh kebutuhan ini yaitu penghargaan. Dan yang terakhir yaitu persepsi. Persepsi ini merupakan proses seseorang dalam memilih, mengatur, dan menginterpretasikan setiap informasi untuk membentuk gambaran mengenai dunianya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Pertama yaitu kelompok referensi. Kelompok referensi merupakan kumpulan orang yang memberikan pengaruh secara langsung atau juga tidak langsung terhadap perilaku seseorang. Contoh pengaruh secara langsung yaitu jika seseorang menjadi anggota dari sebuah kelompok, sedangkan pengaruh tidak langsungnya bukan anggota kelompok. Pengaruh-pengaruh inilah yang akan menjadikan individu berperilaku dan memilih gaya hidup seperti apa. Kedua yaitu ada keluarga. Yang kita ketahui,
Keluarga merupakan kelompok kecil yang paling dekat dengan kita dan juga memiliki peranan lebih lama dalam pembentukan perilaku seseorang. Ketiga, yaitu kelas sosial. Merupakan sebuah kelompok yang relatif homogen dan juga bertahan lama dalam sebuah masyarakat. Terdapat dua unsur pokok yang dapat membagi kelas masyarakat, yaitu pertama, kedudukan atau status, atau tempat individu dalam lingkungan pergaulan. Kedudukan ini dapat diperoleh bisa karena usahanya atau juga karena keturunan. Kedua yaitu peranan. Ini adalah aspek yang dinamis dari kedudukan, yang mana jika seseorang telah melaksanakan hak dan juga kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, artinya individu ini telah melaksanakan perannya. Dan terakhir yaitu kebudayaan. Ini mencakup kesenian, kepercayaan, pengetahuan, hukum, dan kebiasaan-kebiasaan yang didapat seseorang sebagai anggota dari masyarakat di lingkungannya. Gaya hidup pada masing-masing kelas sangat berbeda, sesuai dengan lingkungan di sekitarnya. Jika hidup di perkotaan, yang didominasi oleh masyarakat yang tergolong kelas atas, pasti akan selalu mengikuti tren masa kini. Namun, jika hidup di daerah pedesaan yang didominasi kelas bawah, mereka tidak terlalu mengikuti tren masa kini. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.